Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Ibu Fitriyanti Nakul sebagai dosen mata kuliah probabilitas dan statistika. Oke, selanjutnya sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada diri saya sendiri, Raja Dewa Kawati, ada Nurul Suwana dan Cinta Marlina. Oke, langsung saja di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Peramalan Energi Listrik tahun 2004 sampai dengan 2012 PLN Kota Batam dengan metode time series kuadratik. Oke, di sini ada energi. Jadi energi ini merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting dalam berbagai sumber dan daya ekonomis. Dan energi ini yaitu yang paling dibutuhkan dalam berbagai kegiatan. Jadi di mana kita ketahui penggunaan energi listrik di Indonesia itu semakin tahun semakin boros. Di mana menurut Kementerian ESDM Indonesia energi listrik pada Indonesia meningkat 5% sampai dengan 6% pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Jadi semakin meningkat penduduk Indonesia, maka semakin tinggi pula permintaan energi listrik pada masyarakat. Jadi dengan itu kita perlu melakukan penelitian, perencanaan, perhitungan, peramalan yang baik dengan cara melakukan perhitungan peramalan. Selanjutnya di sini ada peramalan ya. Jadi peramalan ini adalah sebuah cara di mana untuk kita memperkirakan kejadian dari sebuah objek di masa lalu untuk menentukan suatu tindakan apa yang akan kita ambil di masa akan datang. Dengan metode-metode yang dapat dipergunakan dalam perhitungan peramalan yang baik. Supaya nanti kita bisa menentukan hasil peramalan untuk masa yang akan datang. Oke, selanjutnya di sini ada metode time series. Jadi metode time series ini adalah deret waktu sebuah perhitungan peramalan yang dilakukan berdasarkan hasil ramalan, di mana kita disusun dengan pola hubungan setiap variabel yang diramalkan dengan variabel waktu. Jadi metode time series ini mempunyai 4 pola data. Yang pertama ada pola data horizontal, dan yang kedua ada pola data tren, yang ketiga ada pola data seasonal, dan yang terakhir ada pola data siklis. Oke, selanjutnya ada proyeksi tren. Jadi proyeksi tren ini peramalan yang kita ambil dari tadi, peramalan yang memperhitungkan rangkaian waktu pada masa lalu dan akan diproyeksikan ke dalam peramalan yang masa yang akan datang. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Suwana. Kepada Nurul, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan yang menjelaskan. Yang pertama itu ada metode pada proyeksi tren. Tren regresi linear, bentuk grafiknya dapat dilihat ya pada PowerPoint yang sudah ada di Zoom ini. Oke, selanjutnya ada tren kuadratik. Di sini juga udah ada juga bentuk grafiknya persamaan kuadratik. Selanjutnya ada tren eksponensial. Grafiknya juga sudah tertera di PPT. Oke, yang keempat itu adalah analisa error. Analisa nilai error ini suatu metode perhitungan peramalan untuk menentukan baik dan buruknya salah satu metode perhitungan peramalan. Semakin kecil nilai error yang dihasilkan oleh suatu metode, maka semakin baik metode perhitungan peramalan tersebut. Oke, next. Yang kelima ini adalah diagram alir sebelum kita melakukan peramalan, yaitu kita lakukan dulu dengan mulai pengumpulan data,
pengumpulan data itu data yang sudah kita ambil baik sekunder maupun primer. Terus kita kajikan lagi yaitu data penjualan tentang tenaga listrik, data daya tersambung tenaga listrik, dan data komposisi pelanggan. Selanjutnya kita melakukan yaitu perhitungan metode kuadratik yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita menganalisa mean absolute percentage error map. Ya, kemudian kita membuat kesimpulan dari hasil peramalan tadi, kemudian selesai. Mungkin sudah selesai saya menjelaskan, dilanjutkan lagi oleh teman saya Sinta. Kepada teman saya dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu tentang data penelitian. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi data dari PLN Kota Batam. Data ini yang kami dapatkan yaitu data sekunder, seperti digambar. Rekap data PLN dari tahun 2004 sampai tahun 2012. Berikut adalah diagram time series-nya. Oke, selanjutnya di sini ada peramalan dengan metode linear, di mana menggunakan metode linear seperti digambar, dan juga ada hasil diagramnya. Selanjutnya ada juga yang metode linear juga, bagian daya tersambung. Yang C ini ada data pelanggan di mana menggunakan metode yang sama, linear. Yang selanjutnya ini adalah peramalan dengan metode trend kuadratik, di mana energi terjualnya kurang lebih sama seperti metode linear. Untuk yang B ini, daya tersambung menggunakan metode trend kuadratik. Dan untuk ini diagram, selanjutnya bagian data pelanggan. Kesimpulan dari metode tersebut yang kami lakukan, hasil dari analisa peramalan energi listrik di Kota Batam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, di mana berdasarkan seluruh data yang diperoleh dari PLN Kota Batam dari tahun 2004 mau sampai tahun 2012, terdapat peningkatan jumlah dalam setiap tahunnya. Dan juga ditinjau dari hasil analisa, perhitungan error menggunakan persamaan MAP atau mean absolute percentage error, dapat dilihat bahwa nilai yang dihasilkan tidak lebih dari 1%, sesuai dengan syarat melakukan perhitungan peramalan. Semakin kecil nilai error, maka semakin baik metode peramalan tersebut. Dari hasil peramalan energi listrik terjual, daya tersambung, dan juga jumlah pelanggan pada tahun 2004 hingga 2018 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Baik, selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi kita pada malam hari ini. Maka dengan materi terakhir tadi, maka berakhirlah presentasi kami pada malam hari ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.